Bayangkan kamu baru berusia 20 tahun, dan dalam 12 tahun berikutnya, kamu menaklukkan hampir seluruh dunia yang dikenal. Tidak pernah kalah dalam perang. Ditakuti oleh Kaisar Persia, dipuja sebagai dewa di Mesir, dan dihormati oleh musuh-musuhnya di India. Dialah Alexander Agung, sang penakluk dunia. Tapi, di balik kejayaan dan legenda, ada ambisi yang menelan segalanya. Ada pengkhianatan, kehancuran, dan kematian yang tiba-tiba, yang hingga kini masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya Alexander Agung? Apa yang membuatnya begitu luar biasa dan begitu berbahaya? Ini bukan sekadar kisah penaklukan. Ini kisah seorang manusia yang mencoba menggenggam dunia dan gagal membawanya pulang. Alexander lahir pada malam yang tak biasa, 20 Juli di Gibraltar 56 SM, di Pella, ibu kota kerajaan Makedonia. Pada malam itu, kuil Artemis di Efesus, salah satu keajaiban dunia kuno, terbakar. Para peramal lebih kalvak nakegzpertal af nakluk dunut lahir. Ayah Philippus II adalah pemimpin militer yang ambisius. Ibunya, Olympias, adalah seorang bangsawan dari Epirus yang percaya anaknya adalah titisan Zeus, raja para dewa. Alexander tumbuh dalam atmosfer spiritual, politik, dan militer yang pekat. Sejak bayi, dia diyakinkan bahwa takdirnya bukan hanya jadi raja, tetapi menjadi lebih dari manusia biasa. Ketika usianya menginjak 13 tahun, Alexander tidak disekolahkan ke sembarang orang. Ia dididik langsung oleh Aristoteles, murid Plato, filsuf paling berpengaruh sepanjang sejarah. Di hutan Mieza, Aristoteles mengajarinya filsafat, logika, ilmu alam, puisi Homeros, strategi politik, dan etika. Alexander belajar bukan hanya cara berpikir logis, tetapi juga konsep kosmopolitanisme, bahwa dunia ini luas dan manusia dari budaya berbeda bisa hidup bersama. Pelajaran ini akan membentuk cara pandangnya terhadap rakyat, musuh, bahkan tatanan dunia. Di usia 16, Alexander started to win the case war di Smorgamen. Saat Phyllis berperang di Hereford Groby, Alexander ditunjuk sebagai pemangku kekuasaan sementara di Makedonia. Tak lama terjadi pemberontakan di Paeonia, tapi Alexander tidak gentar. Ia langsung memobilisasi pasukan, menumpas pemberontakan, dan membangun koloni militer Alexandropolis. Langkah ini bukan sekadar kemenangan militer, tapi sinyal. Putra Philippus ini bukan pewaris biasa. Ia sudah menjadi pemimpin. Tahun 338 SM, Alexander memimpin sayap kavaleri dalam pertempuran Chaironea, melawan koalisi kota-kota Yunani. Ia menghadapi unit legendaris Thebes, Sacred Band, pasukan elit yang terkenal tak terkalahkan. Namun dengan manuver cepat, Alexander menghancurkan mereka. Ini adalah debutnya sebagai jenderal di medan perang. Kemenangan di Chaironea mengokohkan dominasi Philippus atas Yunani, dan membuat dunia mulai memperhatikan sang pangeran muda. 2 tahun kemudian, Etse tragedi mengepung youth. Flytta dwari di Skandinavia setelah bertanya. Beberapa mendut suara MPS berdiri tahap Tumorion. Yang mesti, dalam usia 20 tahun, Alexander diangkat menjadi Raja Makedonia. Namun tak semua pihak menerima. Banyak pemberontakan meletus. Alexander bertindak cepat. Dalam waktu singkat, ia menumpas pemberontakan internal dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Raja muda ini siap melanjutkan mimpi ayahnya dan melebihi batasnya. Tahun 335 SM, Thebes memberontak. Mereka mengira Alexander lemah karena muda. Tapi mereka salah besar. Alexander mengepung kota itu. Dan ketika mereka menolak menyerah, ia menghancurkan Thebes hingga ke akar. 7.000 orang tewas dan 30.000 lainnya dijual sebagai budak. Kota itu dihapus dari peta. Kota-kota Yunani lainnya segera tunduk. Alexander telah membuktikan bahwa usia muda bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang mematikan. Tahun 334 SM, Alexander menyeberangi Selat Hellespont, perbatasan Eropa dan Asia. Ia membawa sekitar 35.000 tentara menuju jantung Kekaisaran Persia. Sebelum mendarat, ia melempar tombaknya ke daratan simbol Fatane Singit Persput. Inilah awal dari kampanye militer paling ambisius dalam sejarah kuno. Di tepi sungai Granikos, Alexander bertemu pasukan Persia. Para jenderalnya menyarankan menunggu. Tapi Alexander langsung menyerang, memimpin sendiri pasukan kavaleri. Ia nyaris terbunuh oleh jenderal Persia, tapi diselamatkan oleh sahabatnya, Kleitos. Kemenangan ini membuka pintu Asia kecil wilayah yang mulai menyerah tanpa perlawanan. Alexander tidak hanya mengandalkan kekuatan, ia menampilkan diri sebagai pembebas. Yuska berhada glory datesiak belum bertahan race tunduk bibula. Pendekau ini membuat Yusam. Tahun 333 SM, Alexander berhadapan langsung dengan Raja Darius III di Issos.
Meski pasukannya lebih kecil, Alexander menggunakan medan sempit untuk meniadakan keunggulan jumlah musuh. Darius melarikan diri, meninggalkan keluarga dan harta. Alexander memperlakukan keluarga Darius dengan hormat, langkah politik yang cerdas. Alexander melanjutkan ke selatan, merebut tiru sebuah kota pulau yang terkenal tak bisa ditembus. Ia membangun jalan melintasi laut sepanjang 800 meter dan mengepung kota selama 7 bulan. Kemenangan ini membuktikan, Alexander bukan hanya prajurit, tapi juga insinyur dan psikolog perang. Tahun Tirikaz ke-2 SM, Alexander memasuki Mesir tanpa perlawanan. Rakyat Mesir sudah muak dengan Persia. Alexander dinobatkan sebagai Firaun dan disebut anak Ra. Ia mendirikan kota Alexandria yang kelak menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Dalam perjalanan spiritual, Alexander mengunjungi oasis Siwa di tengah gurun. Di sana, orakel suku Ammon menyebutnya anak Zeus. Sejak itu, Alexander yakin misinya adalah misi ilahi, menyatukan dunia di bawah satu dewa, satu raja. Tigris ke-1 SM, Alexander berhadapan lagi dengan Darius di Gaugamela. Medan terbuka menguntungkan Persia. Tapi Alexander memiliki taktik jenius. Dengan formasi miring, ia berhasil memecah barisan musuh dan menembus langsung ke posisi Darius. Raja Persia itu melarikan diri. Alexander menang total. Sejak saat itu, seluruh kekaisaran Persia berada di tangannya. Alexander memasuki Persepolis, ibu kota budaya dan simbol kekuasaan kekaisaran Persia. Kota itu indah, megah, dan penuh harta. Namun pada malam pesta besar, istana Persepolis dibakar. Sebagian menyebut itu aksi balas dendam terhadap invasi Persia ke Yunani 2 abad sebelumnya. Yang lain percaya Alexander ingin memberi pesan bahwa era Persia telah usai. Setelah itu, Darius ditolak oleh jenderalnya sendiri. Alexander menangisi kematiannya. Ia menguburkan Darius secara kehormatan kerajaan. Musuh terbesarnya Tethei, tapi ambisinya belum berakhir. Alexander tahu, untuk mengendalikan wilayah yang luas, kekuatan militer tidak cukup. Ia mulai mengadopsi budaya Persia mengenakan jubah raja, menyapa dengan adat Persia, bahkan menikahi Roxana, putri bangsawan Baktria. Ia mendorong ratusan pernikahan antara tentara Makedonia dan wanita lokal. Langkah ini menuai protes dari sebagian tentaranya, tapi Alexander tak goyah. Ia ingin menciptakan kerajaan campuran timur dan barat, satu entitas multikultural yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah Persia jatuh, Alexander tidak berhenti. Ia bergerak ke timur, menuju wilayah yang kini adalah Afghanistan, Pakistan, dan India. Dalam perjalanan, ia menghadapi suku-suku keras kepala, medan berat, dan perlawanan lokal. Namun satu demi satu, benteng-benteng kuno takluk di bawah strategi Alexander. Ia memasuki lembah Sungai Indus, tanah baru yang eksotik dan belum pernah disentuh kekuasaan Yunani. Tahun SM, Alexander menghadapi Raja Porus, pemimpin kerajaan kuat di India Barat. Porus memiliki pasukan gajah perang, senjata yang belum pernah dihadapi Alexander. Medan berlumpur, hujan deras, dan sungai yang deras membuat pertempuran sangat sulit. Namun Alexander, seperti biasa, memutar taktik. Ia menyeberangi sungai secara mengejutkan, menyerang dari sisi lemah. Porus dikalahkan. Tapi Alexander tidak menghukum musuhnya. Ia malah mengangkat Porus sebagai gubernur wilayah karena menghormati keberaniannya. Setelah bertahun-tahun berperang, pasukan Alexander kelelahan. Saat hendak menyeberangi sungai Ganges menuju jantung India, tentaranya menolak. Mereka ingin pulang. Mereka rindu rumah. Mereka takut wilayah yang belum diketahui. Alexander marah, namun akhirnya menyerah. Untuk pertama kalinya, ambisinya dibatasi bukan oleh musuh, tapi oleh kehendak pasukannya sendiri. Alih-alih pulang lewat jalur utara yang aman, Alexander memilih jalur selatan melalui Gurun Makran. Gurun ini kejam. Pasir, kelaparan, dan panas ekstrem membunuh ribuan prajuritnya. Mengapa ia memilih jalur itu? Sebagian percaya ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa menaklukkan bahkan alam itu sendiri. Tapi perjalanan ini menjadi luka dalam sejarah ekspedisinya. Banyak yang tidak pernah kembali. Sepanjang perjalanan ekspedisinya, Alexander mendirikan lebih dari 20 kota, kebanyakan bernama Alexandria. Kota-kota ini menjadi pusat perdagangan, militer, dan budaya. Yang paling terkenal, Alexandria di Mesir, kelak menjadi kota ilmu pengetahuan terbesar di dunia kuno. Kota-kota ini adalah warisan nyata dari misinya menyatukan budaya dan pengetahuan. Alexander bukan hanya penakluk. Ia juga membawa ilmuwan, ahli geografi, dan botanis dalam ekspedisinya. Ia memetakan wilayah-wilayah baru, mengumpulkan spesies tanaman dan binatang asing, dan memperluas cakrawala Yunani tentang dunia. Ia adalah raja yang membaca Homer sebelum tidur, dan berdiskusi soal logika saat istirahat perang. Pemimpin yang berpikir sekaligus bertempur.
Alexander percaya dunia tidak seharusnya terbagi oleh suku, ras, atau agama. Ia melihat manusia sebagai warga dunia. Ia ingin semua orang dari Persia hingga Yunani, India hingga Mesir, hidup di bawah satu hukum, satu bahasa, satu kekuasaan. Visi ini disebut kosmopolitanisme, warisan yang akan menginspirasi banyak kekaisaran di masa depan. Namun tidak semua setuju dengan gagasannya. Tahun 323 SM, Alexander kembali ke Babylon. Ia mulai merencanakan ekspedisi baru ke Arab Selatan. Namun tiba-tiba ia jatuh sakit setelah pesta, demam tinggi, lemah, dan 2 minggu kemudian ia wafat. Usianya baru 32 tahun. Dunia terhenyak, penyebab kematiannya masih diperdebatkan. Tifus, malaria, atau racun? Namun yang pasti, Dufay kehilangan histori paling besar dalam sejarah Indonesia. Alexander meninggal dengan jelas, Nis. Putranya Alexander IV baru lahir beberapa bulan kemudian. Saat ditanya siapa yang akan menggantikannya, Alexander menjawab, kepada yang terkuat. Jawaban ini memicu perang Diadochi, perang saudara antar jenderalnya. Pasukan terbagi, kerajaan Alexander terpecah. Ptolemeus mengambil Mesir, mendirikan dinasti Ptolemaik. Seleucus mengambil wilayah timur, menciptakan kekaisaran Seleukid. Antigonus dan Kassandros memperebutkan Yunani dan Makedonia. Dunia Alexander hancur oleh para pengikutnya sendiri. Meski kerajaannya runtuh, warisannya bertahan. Budaya Yunani menyebar ke seluruh Timur Tengah dan Asia Tengah. Bahasa Yunani menjadi bahasa perdagangan dan ilmu. Seni, arsitektur, dan filsafat Yunani memengaruhi dunia dari Mesir hingga India. Inilah yang disebut zaman Helenistik, periode di mana Timur dan Barat benar-benar bersatu dalam budaya. Alexander menjadi legenda. Ia dikagumi oleh Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, bahkan pahlawan Islam seperti Salahuddin. Namanya muncul dalam kisah-kisah Al-Quran sebagai Zulkarnain. Ia menjadi simbol kejayaan manusia, baik dalam perang maupun pemikiran. Alexander memulai ekspedisinya di usia 20 tahun. Dalam waktu 12 tahun, ia menaklukkan sebagian besar dunia yang dikenal. Ia tak pernah kalah dalam pertempuran. Ia membawa ilmu, budaya, dan impian tentang dunia tanpa batas. Namun ia juga meninggal muda, meninggalkan kerajaan yang retak. Ia dihormati sebagai dewa, ditakuti sebagai raja, dan dicatat sebagai salah satu tokoh paling besar sepanjang sejarah manusia. Warisan Alexander bukan hanya pada peta, tapi pada ide bahwa satu manusia bisa mengubah dunia. Dan bahwa mimpi yang besar meski tidak selesai, tetap mampu mengubah arah sejarah selamanya.